kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan subuh ini kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah turunnya berbagai keberkahan, baik keberkahan ilmu maupun keberkahan usia kita, dan menjadi wasilah diturunkannya berbagai maghfirah, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini seperti biasa hari Rabu itu jadwalnya tafsir surah Al-Baqarah, dan alhamdulillah pada hari ini kita menginjak pada ayat ke-65. Baik, saya akan perlihatkan dulu tafsirnya. Nah, ini ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Walaqad, dan sesungguhnya, alimtum, kalian sudah tahu, alladzina, orang-orang yang i'tadau, melampaui batas atau melanggar, minkum, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu, faqulna, maka kami berfirman, kata Allah ya, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah qiradatan khasiin. Qiradatan ya kera, khasiin, yang hina. Baik, silakan boleh dibaca dulu untuk melancarkan pembelajaran bahasa Arab kita ya. Silakan, siapa dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad, dan sesungguhnya, alimtum, kalian semua telah mengetahui, alladzina, kepada orang-orang, ya'tadau, yang mereka itu telah melampaui batas atau melanggar, minkum, di antara kalian, fisabti, pada hari Sabtu. Fakulna, lalu kami berfirman kepada mereka, berfirman lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, kera, khasiina, yang sangat hina. Baik, sudah dibaca ya oleh Umi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tafsir Jalalain, tafsir teringkas ya, terpendek. Baik, kita akan sama-sama mengkajinya di tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan sungguh, lam qasam ya, lam qasam itu lam sumpah ya, sehingga diartikannya sungguh, karena di sini juga ada dua taukid ya, dalam lam qasam dan qad juga artinya sungguh. Jadi ini menguatkan, jadi dua-duanya ya ditaukidkan. Alimtum, dan sungguh kalian itu udah tahu, kata Allah ya. Alimtum itu sama dengan araftum. Jadi memang dalam tafsir Jalalain itu lebih ke kebahasaannya ya. Bahwa alimtum di sini, kalian tahu di sini, maksud alimtum itu adalah araftum, kalian tahu, alladzina i'tadau, orang-orang yang melanggar, tajawazu al-hadda gitu ya, orang-orang yang melampaui batas. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, tajawazau, mereka melampaui al-hadda, batas, minkum, di antara kalian,
Fisabeti, yaitu pada hari Sabtu, bisaidis samak, dengan menangkap ikan, padahal mereka itu sudah dilarang ya. Untuk hari Sabtu itu adalah hari ibadah mereka, hari suci mereka, hari raya mereka. Kalau kita Jumat, kalau mereka itu Sabtu. Saat itu Allah melarang ya, bisaidis samak, dengan menangkap ikan, waqad, dan sungguh nahainahum, kata Allah ya, kami sudah melarang mereka, anhu, dari yang demikian itu, wahum ahlu ailah, dan mereka itu adalah penduduk ailah ya, atau ada yang menyebutkannya ailat, ailat atau ailah. Fakulna, maka kami firmankan lahum, kepada mereka, orang-orang yang melanggar di hari Sabtu itu, kunu, jadilah kalian qiradatan, kerak-kerak, khasiin, yang hina. Khasiin ditafsirkan dalam tafsir Jalalainnya muba'idin. Muba'idin ya, mereka itu orang-orang, bukan orang-orang ya, ya orang-orang yang terkucil gitu ya. Fakanu fakanuha, nah mereka orang-orang yang terkucil, eh, apa yang Allah kehendaki ya, diantara mereka pun wahalaku, mereka binasa, mereka ya binasa, ba'da salah satu ayam, setelah 3 hari. Nah, setelah 3 hari mereka menemui kematian setelah Allah laknat ya, menjadi kerak-kerak yang hina itu. Kemudian setelah 3 hari berlalu, mereka menemui kebinasaan atau kematiannya. Jadi tidak lebih dari 3 hari. Nah, sebentar, ada yang masuk dulu nih. Nah, di sini siapa yang akan membacakan tafsir Jalalainnya yang paling ringkas? Hitung-hitung ini melancarkan pembelajaran bahasa Arab kita ya. Silahkan. Siapa yang mau berdua? Berdua sama Umi. Udah aja Umi dulu, nanti setelah Umi siapa Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh, lamu kosamin, lam kosam, alimtum, kalian telah mengetahui, ay araftum, yaitu kalian telah mengetahui, alladzina, kepada orang-orang, ya'tadau, yang melampaui, tajawazau, yaitu orang-orang yang melampaui, al-hadda, kepada batas, minkum, di antara kalian, fisabti, pada hari Sabtu, bisoidis samak, dengan memancing ikan, waqad nahaina, dan sungguh kami telah melarang, hum, kepada mereka, anhu, dari soidis samak, dari memancing itu, wahum, dan mereka itu ahlul hillah, mereka itu adalah Ahlu ailah. penduduk ailah. Fakulna, lalu kami berfirman lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, kerak, khasiina, yang hina, muba'idina, yaitu yang hina, Terkucil Mi, jauh-jauh ya, jauh ya. dari ya. Mub'ad berarti, atau mub'id. Muba'id. Ininya kan ismul fa'il Mi, khasiin muba'idin. Muba'idina, yang terkucil. Fakanu, maka mereka menjadi kerak, keadaan kirodah, mereka jadi seperti itu ya, jadi kerak. Wahalaku, dan mereka hancur, ba'da salasi sati ayam, setelah dalam waktu 3 hari. Baik. Nah, silakan yang lain, satu orang lagi untuk melancarkan pembelajaran bahasa Arab kita supaya dapat pahala semuanya nih. Siapa? Silahkan. Iya Bun. Silakan Bunda Rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sesungguhnya, lam kosam ya bun. Lamu Lam kosamin, lam kosam ya, lam sumpah. lamun kosamin. Nggak pakai Lam tanwin munnya bun, diidofatkan. Lamu kosamin. lamu kosamin. Lamnya lam kosam. Alimtum, mereka kamu sekalian menyatakan Tahu bun, tahu. mereka kamu sekalian sudah mengetahui. Araftum juga mengetahui ya bun. Iya, jadi ditafsirkannya alimtum itu araftum. Oh iya. Araftumul ladzina tadau, kamu sekalian sudah mengetahui orang-orang yang telah melampaui atau melanggar at-tajawazu. Nggak pakai alif lam bun. Tajawazu. Sama melampaui batas, Melampaui batas. al-hadda batas ya. Al-hadda batas. Minkum di antara kalian fis sabti pada hari Sabtu bisoya disamak dengan memancing ikan. Waqad nahainahum, dan sungguh kami telah melarang mereka. Bukan telah bun, ini fi'il mudhari ya. Nahaina. Nggak pakai telah. Dan kami benar-benar telah bun. Dan sungguh kami telah melarang mereka anhu dari memancing ikan. Wahum, dan mereka ahlu ailah, penduduk ailah ya bun. Iya, penduduk ailah. Fakulna lahum, dan kami telah mengatakan pada mereka, kunu, maka jadilah mereka irodatan khosiin, kera-kera yang hina. Mubaidin, jauh ya. Ya, yang terkucil kalau di sini. Yang terkucil. Fakanuha, maka mereka menjadi kera. Susah juga ya bun. Wahalaku, dan mereka telah hancur ya bun. Iya, binasa, hancur. Mereka telah binasa. Ba'da salasati ayyamin, setelah berlangsung 3 hari. Iya, jadi menemui kematiannya yaitu hancur ya. Baik, itulah sebetulnya di tafsir Jalalain sudah itu ya. Intisarinya sudah ada, namun supaya kita lebih banyak pahalanya lagi, kita kaji lagi dari tafsir yang lain, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Yahudi sudah tahu ya azab yang menimpa penduduk kampung itu, bahwa durhaka terhadap perintah Allah, melanggar perjanjian ya. Itu kan perjanjiannya itu bahwa akan mensucikan hari Sabtu, tidak ada kegiatan apa-apa di hari Sabtu ya selain beribadah kepada Allah. Nah, ini melanggar perjanjian dan ikrar bahwa tadi janjinya harus mengagungkan hari Sabtu, taatkan pada perintah Allah. Nah, jadi ada syariat ya di hari Sabtu, tetapi mereka malah membuat tipu daya. Supaya mereka bisa tetap berburu. Jadi udah dilarang hari Sabtu itu untuk diagungkan ya, kalau kita Jumat, kalau mereka Sabtu. Nah, tetapi setelah perjanjian itu mereka malah buat tipu daya. Jadi supaya bisa tetap berburu di hari Sabtu, mereka menyimpan jaring-jaring itu di hari Jumatnya, misalnya di sebelum hari Sabtu itu udah disimpan jaring-jaringnya gitu. Nah, itu jadi misalnya ketika para hari Sabtu pada masuk ikannya itu, mereka menganggap itu bukan menangkap di hari Sabtu. Nah, jadi kan pas Sabtu tiba itu kan ikan banyak ya. Nah, kemudian tentu saja ikan-ikan itu pasti terjerat di jaring-jaring di perangkap itu. Jadi nah di sini tidak ada satupun ikan yang selamat di hari Sabtu itu. Jadi pas malam hari tiba ya, mereka mengambil ikan-ikan itu sesudah hari Sabtu berlalu.
Nah, ketika mereka melakukan hal itu, nah Allah tidak suka ya. Allah mengutuk rupa mereka menjadi kera. Jadi kera itu adalah binatang yang memang rupanya lebih mirip dengan manusia, tetapi tentu saja kera itu bukan jenis manusia. Nah, jadi dengan kata lain bahwa tipu muslihat mereka itu ya, bahwa mengingat apa yang mereka lakukan menurut lahiriah itu mirip dengan perkara yang hak, tetapi batiniah mereka berbeda gitu. Maka pembalasannya itu oleh Allah dikutuk menjadi kera. Jadi ini merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri, disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Nah, jadi tentang kisah ini di surah Al-A'raf pun ya dibahas. Ibnu Katsir seperti biasa, ciri khas Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat dengan ayat. Nah, Al-Baqarah ayat 65 ini diantaranya ditafsirkan juga di surah Al-A'raf ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum, tanyakan kepada mereka, kepada Bani Israel, anil qaryah, tentang suatu negeri allati kanat hadiratal bahri, yang terletak di dekat laut. Ketika ya'duna fis sabti, mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Ta'tihim hitanuhum, ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka ya, berada di sekitar mereka. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu. Syarra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Jadi kalau hari Sabtu itu terapung-apung gitu ya, terlihat banyak sekali ikan. Nah, tapi kalau di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu nggak datang kepada mereka. Karena hal yang demikian itu Allah nabelu, Allah ingin mencoba ya, menguji mereka. Bimakan yafsukun, karena kefasikan mereka. Kan mereka udah berjanji sama Allah akan mengagungkan hari Sabtu, kita tidak ada kegiatan aktivitas berburu dan sebagainya. Tetapi karena kefasikan mereka tadi jadi menteknis gitu ya, jadi buat strategi lagi mereka. Jadi udah dibikin jaring-jaringnya itu di sebelum hari Sabtu, otomatis kan ketika hari Sabtu itu ikan-ikannya pada masuk. Nah, sehingga dengan kefasikan mereka itu mereka selalu berulah gitu ya, Yahudi itu bukan sekali dua kali, maka Allah tidak suka dan Allah melaknat mereka. Jadi Imam As-Sa'di menyampaikan bahwa mereka itu adalah penduduk kota Ailah. Nah, jadi menurut Imam Qatadah di sini dijelaskan secara agak panjang lebar memangnya tentang hal ini. Nah, kemudian kita lihat di antara tafsir Ibnu Katsir itu tadi ya, bahwa walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, maksud dari jadilah kalian kera-kera yang hina ini ada beberapa pendapat juga ya. Di antaranya bahwa Imam Mujahid menyampaikan bahwa dalam ayat ini bahwa hati mereka itu ya, hati mereka yang dikutuk gitu, bukan rupa mereka gitu. Ini beda-beda pendapat. Kalau Imam Mujahid menyampaikan bukan secara fisiklinya mereka diubah menjadi kera, tetapi hati mereka yang dikutuk, bukan rupa mereka. Nah, sesungguhnya menurut Imam Mujahid bahwa mereka dikutuk menjadi kera itu bukan seperti kera secara fisikly, tetapi hati mereka dirubah oleh Allah, karena beliau berpegangan pada, sama nih tafsirnya dengan surah Al-Jumu'ah ayat 5, bahwa kama salil himar yahmilu asfaro, bahwa mereka orang Yahudi itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ini juga perumpamaan. Jadi Imam Mujahid pendapatnya bahwa tidak menjadi seperti kera ya secara fisik, tetapi beliau lebih berpendapat bahwa mereka itu hatinya saja gitu yang Allah rubah gitu. Seperti perumpamaan orang Yahudi dalam tafsir surah Al-Jumu'ah, bahwa mereka juga diibaratkan seperti keledai yang bawa kitab gitu ya, monyet ngagugulung kalapa gitu. Nah, kemudian dalam ayat lain disampaikan bahwa mengenai tafsir kunu kirodatan khasi ini adalah di Al-Maidah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan, hal unabbiukum, bahwa apakah aku akan beritahukan kepada kalian bisyarri min dalik,
sesuatu yang lebih buruk gitu ya, sesuatu yang lebih buruk, masubah pembalasannya indallah di sisi Allah, man, yaitu orang-orang yang la'anahullah, Allah laknat, Allah kutuk, Allah murkai mereka, wa ghadibalahum, dan Allah murkai kepadanya, wa ja'ala minhum, dan Allah jadikan di antara mereka itu al-qirodah, itu ada yang Allah jadikan kera ya, monyet gitu, wal hanazir, ada yang Allah kutuk menjadi babi, wa abadat togut, dan orang yang menyembah togut. Nah, Al-Aufi menyampaikan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas dengan terkait kunu kirodatan khosin ini, bahwa menurut Ibnu Abbas Allah menjadikan sebagian dari mereka ya, orang-orang Bani Israel, sebagai kera ya. Allah kutuk mereka menjadi kera, menjadi babi. Di sini diduga bahwa para pemuda dari kalangan mereka itu dikutuk menjadi kera, kalau yang udah tuanya dikutuk menjadi babi. Jadi ini menurut Abdullah bin Abbas, ijtihadnya seperti itu, bahwa maksud kunu kirodatan khosin ini, nah ini digambarkan dalam surah Al-Maidah. Jadi di antara orang Yahudi itu ada yang Allah kutuk jadi kera, Allah kutuk menjadi babi gitu ya. Untuk pemudanya menjadi kera, dan untuk yang usia lanjutnya menjadi babi. Nah, kemudian Imam Qatadah juga menyampaikan berijtihad tentang fakunna lahum kirodatan khosin ini. Kalau menurut Imam Qatadah bahwa kaum itu menjadi kera yang punya ekor gitu. Ini ijtihadnya dari Imam Qatadah bahwa fakulna lahum kunu kirodatan khosin ini, bahwa kaum itu menjadi kera yang punya ekor. Sebelum itu mereka adalah manusia biasa gitu ya, ada kalangan perempuan, laki-laki gitu. Nah, kemudian disampaikan juga di sini Atta Al-Khurasani yang menyampaikan bahwa hai penduduk negeri, jadilah kalian kera yang hina. Nah, kemudian orang yang melarang mereka, nah ini ya, kunu kirodatan khosiin, orang-orang yang melarang mereka masuk mereka berkata, hai Fulan, ketika mereka ya ada yang nakal tadi ya, nah, ada yang mengingatkan di antara sebagian mereka, hai Fulan, bukankah kami sudah melarang kamu untuk melakukan berburu di hari Sabtu? Tapi mereka menjawabnya hanya dengan anggukan kepala. Iya, memang benar gitu. Nah, kemudian di sini ada riwayat juga dari Ibnu Abi Hatim bahwa di sini Mujahid dari Ibnu Abbas menyampaikan bahwa sesungguhnya nasib yang menimpa mereka yang melakukan berburu di hari Sabtu itu adalah mereka dikutuk menjadi kera sungguhan gitu. Nah, ini kalau ini ya dari Ibnu Abi Hatim bahwa betul-betul sungguhan gitu. Kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada keturunannya. Nah, kemudian Imam Ad-Dhahhak ya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka gitu, karena maksiatnya mereka. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan bahwa mereka hanya hidup di bumi ini setelah Allah kutuk jadi kera itu hanya selama 3 hari. Jadi memang dalam kenyataannya tidak ada seorang pun yang dikutuk ya yang bisa bertahan hidup lebih dari 3 hari. Kita lihat yang kaum-kaum sebelumnya ya, ada yang Allah kutuk selama 3 hari itu ya dengan tiupan angin yang luar topan ya. Hari pertama wajahnya berubah ya dari hijau, kuning, merah gitu ya. Itu juga, nah itu kemudian dikutuk, diubah sehingga mereka tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berkembang biak. Nah, jadi karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan kera dan babi itu dalam masa 6 hari ya, seperti yang disebutkan dalam kitabnya. Jadi Allah mengubah wajah mereka yang menjadi kera. Demikianlah Allah bisa melakukan apapun terhadap siapa saja yang Allah kehendaki gitu ya. Dia mampu ya, Allah mampu mengubah rupa ke dalam bentuk seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian di yang lain juga ada yang berijtihad bahwa maksud dari kunu kirodatan khosin ini adalah di sini menurut Abu Ja'far ya, menurut Abu Ali ya, bahwa maksud dari kunu kirodatan khosin ini adalah jadilah kalian orang-orang yang nista dan hina seperti kera. Nah, kalau ini seperti itu ijtihadnya. Nah, kemudian di sini juga ditegaskan bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan sesungguhnya hal yang difardukan oleh Allah ya, yang Allah wajibkan kepada Bani Israel itu pada mulanya sama gitu ya dengan yang difardukan oleh Allah kepada kalian ya, kepada umat Islam, bahwa hari raya mereka itu sama pada asalnya hari Jumat.
Nah, tetapi mereka menggantinya menjadi hari Sabtu. Nah, kemudian mereka menghormati hari Sabtu sebagai ganti hari Jumat. Tetapi yaitu udah keinginan mereka ya, asalnya itu hari rayanya itu hari Jumat, kemudian mereka ingin berubah menjadi hari Sabtu, sehingga setelah berubah jadi Sabtu mereka malah sama juga meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya gitu. Memang watak Bani Israel itu ngeyel gitu ya. Nah, jadi mereka malah membangkang dan sehingga Allah menguji mereka di hari Sabtu itu ya. Allah uji gitu kan, asalnya Jumat gitu ya. Kemudian mereka pengennya Sabtu, sehingga Allah uji, diharamkan untuk mereka banyak hal yang telah dihalalkan bagi mereka selain dari hari Sabtu. Jadi ada semacam ritual-ritual di hari Sabtu ya, Allah mengharamkan, sehingga mereka yang melakukan hal itu ya tinggal di sebuah kampung. Nah, di sini di antara Ailah dan Bukit Tur ya, yaitu Madian. Kemudian Allah mengharamkan mereka nggak boleh berburu ya, nggak boleh berburu ikan di hari Sabtu. Kemudian nggak boleh memakan ya, mengharamkan makanan di hari itu ya, memakan ikan itu di hari itu nggak boleh. Jadi sama Allah diuji di hari Sabtu itu, yaitu tidak boleh berburu ikan di hari Sabtu, padahal mereka dekat laut ya. Kemudian diharamkan juga untuk mereka memakan di hari itu. Nah, sehingga ketika hari Sabtu tiba, ini gambarannya ya. Ketika hari Sabtu tiba, kemudian ikan-ikan itu datang kepada mereka terapung-apung ya. Dekat pantai itu semacam sama Allah kan diuji ya. Jadi sengaja oleh Allah ikan-ikan itu datang ya. Tapi kalau bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak ada seekor ikan pun yang bisa dilihat gitu ya. Baik ikan besar ataupun ikan kecil. Jadi singkatnya kalau hari Sabtu tiba-tiba ikan itu pada muncul kayak misteri gitu ya. Tetapi kalau sudah berlalu hari Sabtunya, ikan itu lenyap gitu, kayak nggak ada bekasnya gitu. Nah, jadi mereka tetap dalam keadaan demikian, sehingga dalam cukup waktu yang lama, nah mereka tergoda lagi. Aduh, udah lama nih pengen makan ikan. Nah, kemudian diantaranya ada seseorang dari mereka yang sengaja menangkap ikan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, pada asalnya sembunyi-sembunyi gitu ya di hari Sabtu. Mereka mengikat ikan tersebut dengan benang, kemudian melepaskannya ke laut ya. Nah, sebelum mengikat benang itu ke pasak yang ia buat di tepi laut, kemudian pergi meninggalkannya. Nah, sehingga keesokan harinya datang ke tempat tersebut ya, mengambil ikan. Nah, udah dikasih perangkap kan. Dan mereka beralasan, aku nggak nangkepnya di hari Sabtu, tetapi sekarang gitu ya. Jadi mereka bawa ikan tangkapannya, kemudian dimakan. Nah, pada hari Sabtu berikutnya juga sama. Jadi nah, ternyata di tetangganya ya mencium ada bau ikan gitu. Maka penduduk kampung pun berkata, "Demi Allah kami mencium bau ikan" gitu. Kemudian mereka menemukan orang yang melakukan hal itu, kemudian diikuti juga jejak si laki-laki itu ya. Mereka melakukan hal itu ya secara sembunyi-sembunyi dalam cukup waktu yang lama gitu. Jadi mereka udah lama ya secara sembunyi-sembunyi. Nah, Allah sengaja gitu tidak menyegerakan siksaannya kepada mereka gitu. Sebelum mereka melakukan berburu ikan secara terang-terangan dan menjualnya di pasar. Nah, sehingga segolongan dari golongan mereka yang tidak ikut berburu, mereka yang tidak ikut berburu ya yang solihnya gitu ya, mereka menyampaikan, celakalah kalian, bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi golongan ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya. Nah, sedangkan golongan lainnya yang tidak memakan ikan dan juga tidak melarang kaum dari perbuatan mereka berkata, kenapa kamu nasihatin kaum yang memang mereka itu bakal diazab oleh Allah dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras? Ngapain gitu ngurusin mereka gitu ya? Ada memang ada sekelompok orang yang seperti itu pasti di antara kita juga ya. Nah, mereka memberi peringatan. Nah, orang yang ngasih nasihat tadi menjawab, nah ini sebagai permintaan maaf kami kepada kepada Tuhan kalian ya, bahwa intinya ada di pihak mana gitu, harus jelas bahwa kami tidak suka perbuatan mereka gitu. Nanti akan di hadapan Allah akan tahu gitu posisi kita itu ada di mana, bahwa kami tidak suka perbuatan mereka dan barangkali saja mereka mau bertakwa kepada Allah gitu. Nah, ini sehingga Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Jadi ketika mereka dalam seperti itu ya, maka pada pagi harinya orang-orang yang tidak ikut berburu di tempat perkumpulan
orang-orang yang tidak ikut berburu ya di tempat perkumpulan dan mesti merasakan kehilangan ada orang. Nah tadi di suatu saat pokoknya mereka itu tidak melihat orang-orang yang biasa berburu gitu ya. Nah sehingga mereka menyatakan ya kepada yang lain, nah itu pada kemana orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu gitu ya. Nah, coba kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Nah, kemudian mereka berangkat. Nah, ya kan ketika di masjid ya, ketika berkumpul itu pada nggak ada orang-orang yang suka berburu sehingga mereka penasaran pada kemana nih orang-orang yang suka berburu. Kemudian mereka berangkat untuk melihat keadaan rumah mereka. Ternyata mereka melihat rumah itu sudah terkunci gitu. Nah, kemudian mereka memasuki rumah mereka ya dan mengunci dari dalam, jadi mengurung diri. Ternyata pada pagi harinya mereka menjadi kerak di dalam rumahnya masing-masing dan sesungguhnya orang yang melihat keadaan mereka mengenal ini walaupun sudah jadi kerak masih ada sisa-sisanya ya. Ada kerak betina kalau perempuannya, yang anak-anaknya menjadi kerak kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa seandainya Allah tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berbuat kejahatan itu, niscaya semuanya dibinasakan oleh Allah. Nah, untung ada orang-orang yang menasehati tadi yang tidak semua Allah binasakan. Jadi sehingga kampung tersebut disebutkan oleh Allah ya, diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum, tanyakan kepada mereka nih, kepada Bani Israel, anil qaryah, tentang sebuah negeri allati kanat hadiratal bahri, yang terletak di dekat laut. Nah, ini Imam As-Sa'di menyampaikan bahwa walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti wa qulna lahu kunu qiradatan khasiin, bahwa mereka itu adalah penduduk kota Aila, yaitu suatu kota yang terletak di pinggir pantai. Di sana ketika hari Sabtu tiba ya, ikan-ikan bermunculan, sedangkan Allah sudah mengharamkan kepada orang Yahudi melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan pun di hari Sabtu itu. Jadi ketika hari Sabtu tiba ya, ikan-ikan itu bermunculan sehingga mereka memperlihatkan ya di permukaan air. Tetapi kalau hari Ahad tiba, ikan-ikan itu mereka menetap lagi di dasar laut sehingga tidak ada seekor pun yang tampak gitu ya dan muncul pada selain hari Sabtu. Nah, ini sehingga firman Allah dan tanyakan tadi ya, surah Al-A'raf tadi seperti itu. Nah, jadi sebagian dari mereka ada yang ingin makan ikan ya, sehingga nah tadi ini hampir sama ceritanya ya dengan versi riwayat yang lain. Pasti diulang-ulang di sini karena menguatkan satu riwayat lain dengan riwayat yang lainnya tadi ya. Ada yang menggali pasir, kemudian dihubungkan dengan laut dengan kolam galiannya ya. Kalau Sabtu tiba dibuka tambak paritnya, kemudian datang ombak bawa ikan-ikan itu. Nah, ketika ikan itu ya ternyata ikan itu sudah berada ya di kolam mereka, dan ketika Ahad tiba diambil ikan-ikannya kemudian dipanggang. Nah, ternyata tetangganya mencium bau ikan bakar ya, sehingga tetangganya nanya dan dia ceritakan, maka si tetangga itu sama mengikuti gitu ya, sehingga tersebarlah hal itu di kalangan mereka. Nah, sehingga diantara ini sama dengan tadi ceritanya cuma dengan riwayat yang berbeda ya. Di antara ulama mereka menyampaikan, celaka kalian, sesungguhnya kalian melakukan perburuan di hari Sabtu sedangkan hari tersebut tidak dihalalkan bagi kalian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya menangkapnya di hari Ahad saja gitu, yaitu di hari kami mengambilnya. Maka para fuqaha, kalau kita ya para ahli hukum berkata, nggak seperti itu, kalian itu menangkapnya di hari kalian membuka jalan air baginya kemudian masuk gitu. Jadi mereka mengada-ngada gitu ya. Dasar memang sudah fasik gitu ya, udah dilarang ini ya nyari-nyari lagi jalan yang lainnya. Akhirnya mereka tidak bisa mencegah kaumnya untuk menghentikan hal itu, sehingga sebagian orang yang lainnya bertanya, lima ta'idun, kenapa kalian menasehati kauman, suatu kaum, Allah muhlikuhum, bahwa Allah akan membinasakan mereka, aw mu'azibuhum azaban syadida, terhadap suatu kaum yang memang Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras. Jadi intinya mah bertanya ya, kenapa kalian terus menasehati gitu ya, padahal udah tahu bahwa mereka itu akan diazab oleh Allah. Nah, ini jawaban bagus dari ulama tadi, ma'ziratan, supaya kami punya alasan.
ila rabbikum, ya, kepada Tuhan kalian. Jadi supaya kami punya alasan lepas tanggung jawab, ya, baroah, ya, lepas tanggung jawab, wala'allakum yattaqun, dan mudah-mudahan saja mereka juga nurut gitu, bisa takwa gitu. Nah, ketika mereka menolak nasihat itu, maka orang-orang yang taat kepada perintah Allah berkata, demi Allah, kami tidak mau hidup bersama kalian dalam satu kampung karena merasa takut akan disiksa oleh Allah. Nah, para yang taat kepada Allah itu, demi Allah, kami tidak mau hidup bersama kalian dalam satu kampung. Kemudian mereka membagi kampung itu menjadi 2 bagian, dipisahkan dengan sebuah tembok penghalang. Nah, jadi kaum yang taat kepada perintah Allah buat pintu khusus ya untuk mereka sendiri, dan orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu membuat pintunya sendiri. Sehingga Nabi Daud melaknat mereka yang melanggar di hari Sabtu. Kaum yang taat terhadap perintah Allah keluar memakai pintunya sendiri, dan orang-orang kafir pun sama punya pintu sendiri. Sehingga suatu hari orang-orang yang taat kepada perintah Allah itu keluar, sedangkan orang-orang kafir mereka tidak membuka pintu khusus itu. Sehingga orang-orang yang taat tadi melihat, ya, kenapa, penasaran gitu. Mereka menaiki tembok, ya, penghalang itu, ya, setelah merasakan bahwa mereka tidak mau membuka pintunya. Ternyata orang kafir itu sudah berubah wujud menjadi kera. Satu sama lain mereka saling melompat. Nah, sehingga orang-orang yang taat itu membuka pintu mereka, dan kera-kera itu keluar menuju suatu tempat yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 166. Falamma atau, maka ketika mereka bersikap sombong, an manuhu, terhadap apa yang sudah dilarang mereka mengerjakannya, kulna, kami berfirman, kata Allah, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian, kirodatan khosiin, kera yang hina. Nah, ini ya kisah ini, nah, yang merupakan awal mula disebutkan oleh Allah, lu'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Daud dan lisannya Isa bin Ibnu Maryam sampai akhir ayat. Jadi mereka dikutuk menjadi kera-kera itu. Jadi di sini tujuan dari disampaikannya, ya, penjelasan Imam Mujahid, bahwa beliau berpendapat bahwa kutukan yang menimpa mereka itu hanya kutukan maknawi, bukan kutukan yang mengakibatkan mereka berubah wujud menjadi kera. Nah, pendapat yang sahih adalah yang mengatakan bahwa kutukan tersebut adalah maknawi dan suwari. Nah, ini tafsir-tafsir lainnya bisa dibaca, ya. Udah lebih 3 menit, intinya sama semuanya. Mudah-mudahan menjadi ibroh, menjadi teladan bagi kita, dan kita semakin memahami setiap kata sifat lafaz dalam Al-Quran, walaupun dibahasnya hanya satu kata, ya, satu harinya hanya satu ayat. Kita ketika kita membaca walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita, orang-orang yang sudah berjanji dengan Allah. Kita pun sudah melakukan perjanjian dengan Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai kita melanggar seperti banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Allah suruh sujud malah dengan pantatnya, Allah suruh meminta tobat, hittotun nagfir lakum, malah dengan hintoh diganti kata-katanya. Allah larang mereka untuk beraktivitas di hari Sabtu, ya. Allah suruh agungkan mereka untuk beribadah di hari Sabtu, tetapi malah melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Selalu saja orang-orang Bani Israel itu berbuat kefasikan, melawan, durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga ketika para Bani Israel Allah kutuk, ya, menjadi kera gitu. Walaupun di sini ada berpendapat apakah suwari ataupun ada yang berpendapat itu maknawi gitu, ya. Yang terpenting kita mudah-mudahan ada rasa khasyah, semakin hari semakin rasa takut gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari semakin timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtazah, alhamdulillah, jazakillah khair untuk Bunda Dokter yang telah menebar
manfaat, mengantarkan kami menyambut satu titik hidayah di pagi ini. Semoga dengan kajian ini dapat membawa sinar pada hati kita sehingga dimudahkan dan diringankan untuk melaksanakan bimtithali awamirihi wajtina bunawahihi, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagai derajat inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan puncak tertinggi